guys, nah di video kali ini aku bakalan bawa kalian ngebahas lebih dalam lagi tentang apa sih itu diastasis rekti. Kalau misalnya kalian nggak sembuhin dia, apa sih yang akan terjadi di badan kalian? Terus apa aja sih yang tak boleh kalian lakukan kalau misalnya kalian punya pemisahan otot perut inti ini, dan gimana sih cara kalian menyembuhkannya? Nah, jadi nonton sampai habis karena video kali ini benar-benar penting banget buat kalian yang ingin membalikkan otot inti, memperkuatkannya lagi secara maksimal. Jadi buat kalian yang baru ketemu channel aku ini, nama aku Monica Lim. Jadi channel ini aku bikin tuh untuk mau kasih tips dan membawa kalian yang pasca melahirkan ingin menyembuhkan otot inti kalian yang kendur, otot panggul kalian yang kendur akibat hamil besar dan melahirkan. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ingat subscribe sekarang biar nggak ketinggalan video-video aku yang akan datang. Karena di channel spesial ini aku bukan cuman membawa kalian olahraga kalian, tapi sebenarnya bikin channel ini tuh tujuan paling utama aku itu untuk membawa kalian olah batin kalian. Karena kita olahraga itu, diet itu kalau mau sukses itu tuh bukan cuman raga yang harus kita olah, tapi malah batin yang harus kita olah. Makanya kalian buat yang ingin manifestasi body kalian dan hidup kalian menjadi naik level, jangan lupa subscribe channel aku ini karena aku bakalan share banyak tips dalam olah batin dan raga kalian untuk kalian semua secara gratis. Oke? Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, sebenarnya diastasis rekti itu apa sih? Kenapa semuanya pada kebingungan dan sibuk mencari masalah diastasis rekti setelah melahirkan? Kenapa gitu loh. Nah, jadi diastasis rekti ini adalah peregangan otot-otot inti kita guys, yang bentuknya kayak six pack itu. Oke, jadi ibarat ini tuh otot six pack kita ya, yang menyatu. Nah, terus otot six pack kita ini dia itu dilapisin sama jaringan ikat loh. Ibarat ini tisu adalah jaringan ikat antara six pack ini supaya mereka bisa menyatu gitu ya. Jadi ibarat seperti lem gitu lah, ngerti kan? Nah, jadi kalian bisa ngebayangin six pack kan? Oke, jadi di tengah-tengahnya itu ada jaringan ikatnya, ibarat si tisu ini gitu ya. Jadi mereka tuh kuat ya kan, kuat untuk menopang organ-organ kita, postur badan kita yang seperti itu ya, tuh kuat gitu. Nah, terus pas kita lagi hamil itu tiba-tiba ada si janin ini yang udah gede tuh. Nah, dia tuh ngedorong gitu, jadi kayak jadinya si jaringan ikat ini tuh meregang gitu, meregang kan, dia nggak robek guys. Jadi ibarat dia tuh elastis gitu kan, ibarat meregang gitu. Jadi setelah meregang ibarat seperti ini, jadi kebuka six pack kita gara-gara ada dorongan dari si janin yang udah gede ini. Kalian bisa ngebayangin ya, kayak karet yang udah ditarik gitu, yang sering ditarik dia jadi lotoy gitu. Jadi dia jadi nggak kuat lagi gitu, nggak menopang lagi gitu loh. Waktu saat bayi kita keluar, dia itu udah kehilangan si jaringan ikat ini, udah kehilangan elastisirnya gitu. Jadi dia itu udah lemah dan ini belum kembali ke tempat asalnya. Six pack kita yang harusnya kuat ini jadinya meregang, jadi kayak kepisah gitu. Dan ini terjadi makanya kita tuh bisa menjaga bayi kita, kasih bayi kita ruangan untuk dia bisa berkembang. Jadi sepintar itu badan kita guys. Jadi kita nggak boleh salahin badan kita, malah kita harus terima kasih sama sistem otomatis ini gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa semua ibu hamil bakalan mengalami si diastasis rekti ini semua ya. Tapi ada beberapa ibu hamil yang sudah melahirkan, intinya pasca melahirkan itu dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun dia tuh bisa sembuh sendiri. Ada banyak hal yang bisa menentukan penyembuhan ini. Nah, ini hari ini kita nggak bahas ke sana dulu karena hari ini aku mau fokus ke pembahasan tentang diastasis rekti buat kalian yang masih mengalaminya dan tips-tips untuk kalian untuk menyembuhkannya, tidak memperparahkannya lagi. Terus juga ada yang bingung nih, aku belum pernah melahirkan tapi kenapa ya aku merasa ada diastasis rekti gitu, kok bisa gitu. Nah, jadi diastasis rekti memang rata-rata dialami sama ibu-ibu pasca melahirkan guys, tapi bukan berarti orang lain juga tidak bisa mengalami. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa mengalaminya. Yang pertama itu obesitas. Jadi obesitas itu kan kayak lemak kita juga bertambah tebal gitu kan. Intinya juga
kasih beban yang sangat berat juga ke otot inti kita gitu. Jadi itu salah satu juga tipe orang yang bisa mengalami diastasis rekti. Nah, terus buat kalian yang bingung kayak, aku tuh belum pernah melahirkan nih, tapi kenapa aku ada gejala pemisahan otot inti ya? Kok aku bisa mengalami diastasis rekti ya? Kan aneh gitu. Nah, jadi diastasis rekti memang rata-rata dialami sama kita-kita yang udah pernah hamil besar dan melahirkan, tapi bukan berarti cuman itu. Nah, itu salah satunya. Ada juga tipe-tipe orang yang bisa mengalami diastasis rekti. Salah satunya obesitas. Orang yang kayak obesitas gitu, itu tuh kan juga lemaknya otomatis lebih banyak ya kan, lebih berat. Jadi juga bisa kasih banyak tekanan ke otot inti yang bisa menyebabkan otot inti kita meregang. Yang kedua, sebenarnya cowok juga bisa mengalami diastasis rekti. Kalau misalnya gejalanya lebih parah, itu bisa langsung ke hernia gitu. Jadi mereka nggak sadar karena teknik olahraga yang salah. Selain cowok, cewek juga bisa. Jadi untuk cewek normal yang tidak pernah hamil, tapi karena angkat beban terlalu berat dengan teknik yang salah, itu otot perut kita juga bisa meregang gitu. Jadi bisa merusakkan otot inti kita sendiri. Dan kalau misalnya kita tetap tidak ngeh gitu kan, tetap ngepus terus, akhirnya bisa menyebabkan hernia. Tapi kalian tuh tak usah banyak khawatir guys, karena kalian tuh bisa banget latihan sendiri di rumah di waktu sela-sela jam kosong kalian. Latihan pernafasan ini bisa ngebantu banget kalian untuk mengembalikan kekuatan otot inti kalian lagi. Terus oksigen yang sering kalian nafas masuk, yang kalian rasakan itu tuh bisa membantu melancarkan peredaran darah kalian. Nah, di sanalah sel kita bisa meregenerasi kembali. Jadi tadi yang jaringan ikatnya yang sudah melemah, dia tuh bisa kembali kuat kembali gitu dengan cara kalian latih terus pernafasan, kasih terus oksigen. Kuncinya kalian tuh harus percaya dulu. Aku selalu bilang percaya adalah bahan bakarnya untuk kalian bisa sembuh. Jangan pasrah. Nah, jadi kalau misalnya kamu termasuk orang yang ya udahlah aku mau buncit aja lah gitu. Ini bukan masalah fisik aja guys. Karena otot-otot inti kamu itu dia tuh termasuk salah satu otot yang vital gitu guys. Dia tuh salah satu otot yang juga menjaga postur badan, terus untuk menjaga organ-organ kalian. Juga otot ini penting banget dalam menjaga kita supaya tidak cedera dalam berolahraga, terutama angkat beban berat. Jadi otot ini harus udah cukup kuat baru kalian bisa ngebangun massa otot. Nah, di luar itu juga dia itu otot yang melindungi organ-organ kita. Kalian kan tahu ya, organ terbanyak kita salah satu ini terletak di bagian sini guys. Jadi usus-usus kita yang banyak banget itu pokoknya semua dijaga sama otot inti kita. Sampai ke tulang punggung kita juga dijaga sama otot inti kita. Orang yang punya masalah postur itu juga bisa latih pernafasan ini untuk pelan-pelan sembuhkan. Terapi diastasis rekti ini bisa banget ngebantu kalian juga terapi postur badan kalian. Jadi sepenting itu dia. Jangan sampai pasrah, jangan sampai nggak ngelatih dia, karena latihan ini tuh bener-bener gampang banget. Untuk otot inti kalian kuat ini juga ada hubungan anatominya dengan otot panggul kalian. Jadi kalau misal kalian punya otot inti yang kuat, ini bisa ngedukung supaya otot panggul kalian juga ikutan kuat gitu. Begitu sebaliknya, kalau misal kalian punya otot inti yang lemah, maka kalian juga punya otot panggul yang lemah. Jadi kalau misal kalian melakukan latihan diastasis rekti sambil kita juga mengaktifkan otot panggul ini supaya kita latih terus, itu nanti otot panggul kalian juga ikutan kuat. Nah, jadi selain masalah kesehatan, otot panggul yang kuat juga bisa mendukung hubungan suami istri menjadi lebih intim gitu guys. Nah, di luar itu juga sangat penting untuk memperkuat otot panggul kita guys. Salah satunya untuk menopang organ-organ yang ada di dalam panggul kita ini. Ya, salah satunya biasa kan banyak juga yang habis melahirkan itu mengalami turun rahim. Jadi karena otot panggul kita yang melemah gitu, dia tuh udah nggak bisa nopang gitu, nggak bisa nopang organ-organ yang di sini. Jadinya rahimnya itu jatuh keluar gitu ke vagina. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih cara teknik bernafas untuk kalian bisa sembuh, bisa terapi sendiri lah, ibarat otot inti sama otot panggul kalian ini supaya mereka kuat lagi. Nah, ini tuh udah sering pernah aku share di Instagram aku, di YouTube aku juga udah pernah aku share. Cuman
di video kali ini aku bakalan kasih kalian sedikit gambaran supaya kalian bisa ngebayanginnya gimana sih caranya kayak gitu loh ya. Jadi aku bakalan kategorikan menjadi dua. Jadi yang pertama itu namanya pernafasan otot inti. Yang kedua itu namanya pernafasan untuk aktivasi otot panggul. Oke, karena dua ini yang bakalan kita gunakan untuk memperbaiki diastasis rekti dan melemahnya otot panggul ini. Sekarang kita masuk ke pernafasan otot inti. Yang kalian bayangin itu, kalian tahu kan balon karet itu. Nah, pas kalian tiup itu gitu kan, udaranya kan masuk menyeluruh itu ke sebuah balon, jadi melingkar udaranya kan kayak semua gitu. Nah, aku mau kalian punya perasaan seperti itu. Jadi kalian ibarat ngebayangin ada sebuah balon karet di daerah sini. Dia tuh balonnya menghadap ke bawah. Jadi di sini tempat untuk tiupnya. Jadi pas kalian masukin udara, kalian ngebayangin udaranya masuk menyebar, balon itu adalah perut kalian. Jadi menyebarnya itu benar-benar menyeluruh gitu. Nah, bisa kan ngebayanginnya? Jadi setelah menyebar udaranya sampai ke bawah ya kan, terus kalian keluarinnya itu hembuskan. Jadi berarti pas kalian hembuskan berarti ibarat kalian keluarin udaranya. Nah, pas kalian hembuskan, kalian ngebayangin di sini kan ada dua otot panggul kalian, kiri kanan. Kalian ngebayangin dua otot panggul kalian itu ibarat dua pintu gitu. Jadi pas kalian ngehembuskan, kalian menutup si pintu ini dan ngedorong pintu ini ke belakang tulang punggung kalian gitu. Ibarat seperti itu. Jadi pas kalian hembuskan, kalian dempetin, terus dorong ke belakang. Tapi nafasnya nggak 2 kali, sekali aja. Jadi seperti bisa kalian isi balonnya, terus kalian hembuskan tuh ibarat tulang panggul dua kalian kiri kanan ini kalian dempetin, dorong ke belakang. Itu cara pernafasan otot inti untuk aktifin dia. Oke. Nah, gimana sih cara aktifin otot panggul kalian ini? Jadi di sini sudah ada modelnya, jadi lebih gampang ya kalian bisa ngebayanginnya. Jadi kita tuh ada lubang anus, ini lubang untuk berhubungan suami istri, dan yang di sini adalah lubang untuk pipis ya kan. Nah, 3 lubang ini. Jadi gimana cara kalian ngaktifinnya adalah kalian bisa pejam mata, terus kalian ngebayangin kalian menyedot kelereng dari lubang anus, nyedot kelerengnya ini naik ke atas ya kan, terus di lubang untuk berhubungan ini kalian tuh menyedot blueberry ya kan. Nah, jadi kalian nyedot kelereng ke sini, kalian tarik kelerengnya naik, terus kalian dari lubang ini nyedot blueberry, terus kalian narik lagi dia naik ke lubang pipis ini, dari lubang pipisnya kalian nyedot mungkin kayak chia seed atau apa kayak gitu, kayak kismis ya mungkin ya, seperti itu kalian nyedot dia, terus kalian angkat ke atas kayak gitu ya, bisa ya. Jadi kalian nyedot kelereng naik, terus kalian lanjut nyedot si blueberry, terus naik, kalian nyedot kismis, terus naik, terus kalian angkat ke atas. Jadi sambil itu nyedot itu adalah sambil kita keluarin nafas ya. Jadi isi udara seperti tadi aku kasih tahu pernafasan otot inti, terus kalian nyedot sambil keluarin nafas, nyedot, angkat. Nah, itu cara aktifin otot panggul. Nah, setelah ini kalian udah tahu cara aktifin otot inti sama panggul, kita gabungin jadi satu. Aktifin otot inti kalian sama otot panggul kalian dengan cara kalian tetap masukin udara, terus kalian aktifin otot panggul seperti aku bilang, nyedot, tarik ke atas, terus kalian tutup pintu yang tadi aku bilang, kalian dorong ke belakang, terus kalian angkat ke atas. Segampang itu guys. Terus relax lagi, lakukan lagi, repeat. Satu hari boleh lakukan 30 kali, boleh lakukan 60 kali, terserah kalian, pokoknya senyaman kalian, sebisa kalian lakukan ini. Itu tahap paling awal untuk kalian belajar memperbaiki diastasis rekti kalian, lemahnya otot panggul kalian, postur badan kalian, atau penyembuhan yang lain-lain terkait seperti masalah otot inti. Gimana sih proses penyembuhannya? Nah, untuk step awal kalian latih dulu si breathing ini, jadi si pernafasan ini. Yang kedua nanti bakalan masukin gerakan. Setelah kalian udah masukin gerakan, nanti baru bisa pelan-pelan masukin beban, tergantung kekuatan otot inti kalian seberapa di penyembuhannya terjadi. Kalau misalnya dia udah kuat, berarti kalian udah boleh angkat beban dengan
step by step. Gimana sih cara supaya tahu dia udah kuat apa belum? Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi melakukan gerakan seperti plank yang seperti itu, plank, kalau misalnya pas kalian plank, kalian udah bisa menahan otot inti kalian supaya dia tidak nonjol ke bawah. Jadi kalian benar-benar ikat dia jadi rata gitu ya, benar-benar kalian gendong dia, berarti tandanya otot inti kalian udah mulai kuat. Gimana sih cara ngecek berapa jari, berapa jarak diastasis rekti kalian? Ini kalian bisa lihat di Instagram aku atau di video short YouTube aku, udah pernah aku share. Jadi kalian bisa cek ke sana. Hal-hal yang perlu kalian hindari sehari-hari untuk tidak memperparah kondisi diastasis rekti kalian. Yang pertama, itu jangan langsung pas lagi baring, jangan langsung mendadak duduk gitu, kayak langsung sit up gitu loh. Jadi kalau kalian lagi baring terus kalian pengen bangun, itu kalian menyamping dulu, baru kalian naik pakai kekuatan tangan. Jadi seperti kalian lagi hamil gitu, gak boleh mendadak naik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pas kalian batuk atau bersin, itu harus dikontrol dulu otot inti kalian. Jadi dikontrol gitu, jangan langsung mendorong dia keluar, karena itu bisa memperparah kondisi diastasis rekti kalian. Menjadi jaraknya, kalau misalnya keseringan, dia jaraknya bisa semakin melebar gitu. Yang ketiga, jangan angkat beban yang terlalu berat yang melebihi kapasitas kalau misalnya kalian masih punya diastasis rekti. Terus yang keempat, jangan latihan otot perut dengan cara crunch, leg raise, plank, sit up yang tanpa modifikasi. Itu malah memperparah kondisi kalian. Nah, sampai di sini dulu pelajaran tentang diastasis rekti, apa yang nggak boleh kalian lakukan, dan latihannya bla bla dan lain-lain. Semoga kalian bisa lebih mengerti tentang diastasis rekti ini gitu. Jadi jangan terlalu panik, karena ini adalah kondisi yang benar-benar umum banget dialami sama kita yang sudah pernah melahirkan. Dan kalian harus percaya kalau kalian tuh bisa mengembalikan kembali otot perut kalian, bisa mengencangkan kembali otot perut kalian dengan cara latihan ini secara rutin dan dengan rasa percaya. Ya, harus percaya guys, itu kuncinya. Kalian harus percaya kalian bisa gitu. Dan selain latihan ini juga pola makan juga penting banget. Jadi kalian juga bisa nonton video pola makan aku yang udah pernah aku bahas di video YouTube aku ya, tentang pola makan. Jadi biar kalian benar-benar bisa pelan-pelan melakukan diet sehat secara holistik gitu, dari latihan juga dari pola makan gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian ada request pembahasan yang lain atau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakalan ngejawab kalian. Oke? Thank you guys. Aku Monica Lim. See you and dadah.